Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan Asri Nabilatun Nufus, Nur Aisyah Jamil, dan saya sendiri Trihanisa Lesmiani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem hormonal yang meliputi hormon reproduksi pada pria, hormon reproduksi pada wanita, proses evolusi dan menstruasi, lalu ada menopause dan andropause. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hormon reproduksi pada pria. Sebelumnya, apa sih hormon itu? Hormon sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti merangsang dan asal. Kata hormon itu sendiri yakni hormain, yang berarti menggerakkan. Hormon yaitu bahan organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu dalam jumlah sedikit yang langsung disekresikan ke darah karena tidak memiliki saluran darah. Nah, apa saja sih hormon-hormon reproduksi pada pria? Yang pertama yaitu ada hormon testosteron. Hormon ini dihasilkan oleh sel interstisial Leydig yang terletak di antara tubulus seminiferous. Sel ini sedikit pada bayi dan anak, namun banyak pada pria dewasa. Fungsi dari testosteron sendiri yaitu efek sensus testis. Hal ini dapat menunjukkan bahwa testosteron hal yang penting untuk perkembangan seks pada pria selama kehidupan manusia dan faktor keturunan. Nah, perkembangan seksual primer dan sekundernya, sekresi testosteron setelah pubertas akan menyebabkan penis, testis, dan skrotum membesar sampai dengan usia 20 tahun dan mempengaruhi perkembangan sifat seksual sekunder pria mulai dari masa pubertas. Yang kedua ada hormon gonadotropin. Hormon ini merupakan kelenjar hipofisis anterior yang menghasilkan dua macam hormon yaitu luteinizing hormone atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH. Sekresi testosteron selama kehidupan fetus penting untuk peningkatan pembentukan organ seks pada pria. LH sendiri berfungsi menstimulasi sel-sel Leydig untuk mensekresi testosteron, sedangkan FSH sendiri berfungsi menstimulasi sel-sel Sertoli. Yang ketiga ada hormon estrogen. Hormon estrogen sendiri dibentuk dari testosteron dan dirangsang oleh hormon perangsang folikel yang memungkinkan spermatogenesis menyekresi protein pengikat endogen untuk mengikat testosteron dan estrogen serta membawa keduanya ke dalam cairan lumen tubulus seminiferous untuk pematangan sperma. Yang keempat ada hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan sendiri diperlukan untuk dapat mengatur latar belakang fungsi dari metabolisme testis, secara khusus meningkatkan pembelahan awal spermatogenesis. Bila tidak adanya hormon pertumbuhan ini, maka spermatogenesis sangat berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Yang kedua yaitu akan membahas mengenai hormon reproduksi pada wanita. Nah, hormon reproduksi pada wanita yaitu terdapat yang pertama, hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Hormon ini diproduksi di hipotalamus yang kemudian dilepaskan. Hormon ini berfungsi menstimulasi hipofisis anterior untuk memproduksi dan melepaskan hormon-hormon gonadotropin seperti FSH atau LH. Yang kedua ada hormon
FSH atau Follicle Stimulating Hormone. Hormon ini berfungsi merangsang pematangan folikel dalam ovarium, follicle the graft, dan menghasilkan estrogen, mengendalikan ciri seksual pria dan wanita. Seperti penyebaran rambut, pembentukan otot, tekstur dan ketebalan kulit, suara, dan bahkan mungkin tahap yang lebih jauh seperti kepribadian. Yang ketiga ada hormon LH, luteinizing hormone atau interstitial cell stimulating hormone atau ICSH. Hormon LH sendiri berfungsi mempengaruhi pematangan folikel dalam ovarium dan menghasilkan progesteron, mengendalikan fungsi reproduksi seperti pembentukan sperma dan sementum, pematangan sel telur, dan siklus menstruasi. Yang keempat ada hormon estrogen. Hormon ini diproduksi terutama oleh sel-sel folikel di ovarium secara primer. Selama kehamilan, hormon ini juga diproduksi oleh plasenta. Hormon ini berfungsi untuk stimulasi pertumbuhan dan perkembangan pada berbagai organ reproduksi wanita. Estrogen juga dapat berfungsi untuk merangsang atau mensekresi hormon LH. Pada uterus, hormon ini menyebabkan proliferasi endometrium. Pada serviks, menyebabkan pelunakan serviks dan mengentalkan lendir serviks. Pada vagina, dapat menyebabkan proliferasi epitel vagina. Nah, hormon estrogen sendiri berfungsi mengendalikan perkembangan ciri seksual dan sistem reproduksi wanita saat pembentukan kelamin sekunder. Di samping itu juga, hormon ini membantu dalam pembentukan lapisan endometrium. Yang kelima ada hormon progesteron. Hormon ini diproduksi di corpus luteum di ovarium. Pada masa kehamilan juga dapat diproduksi di plasenta. Hormon ini menyebabkan terjadinya proses perubahan sekretorik atau fase sekresi pada endometrium uterus yang mempersiapkan endometrium uterus berada pada keadaan yang optimal jika terjadi implementasi hormon progesteron sendiri untuk menghambat sekresi FSH dan LH. Hormon progesteron berfungsi mendukung fungsi estrogen dalam penebalan endometrium, merangsang sekresi lendir pada vagina, merangsang pertumbuhan kelenjar susu. Yang kelima ada oksitosin. Hormon ini merangsang kontraksi rahim untuk mendorong janin saat proses persalinan. Nah, oksitosin juga dapat merangsang pengeluaran ASI dari kelenjar susu yang disebabkan kontraksi sel-sel di sekitarnya. Setelah kelahiran, isapan si bayi pada puting susu merangsang pengeluaran hormon oksitosin dari kelenjar pituitari bagian posterior. Nah, yang ketujuh ada prolaktin. Hormon ini diproduksi dalam jumlah besar setelah proses kelahiran. Nah, fungsi dari hormon ini sendiri yaitu dapat merangsang perkembangan kelenjar susu dan produksi ASI. Selain itu juga dapat mempengaruhi proses metabolisme lemak dan karbohidrat. Nah, yang kedelapan ada prostaglandin. Hormon ini sendiri disekresikan oleh membran janin, berfungsi meningkatkan intensitas kontraksi uterus rahim ketika proses persalinan. Nah, yang kesembilan ada hormon relaksin. Hormon ini dihasilkan oleh plasenta dan corpus luteum pada ovarium. Hormon ini berfungsi merelaksasi dan melunakkan serviks, serta dapat melonggarkan tulang panggul, sehingga dapat mempermudah saat proses persalinan.
Yang ke-10 ada mammotropin. Hormon ini disekresikan oleh hipofisis dan plasenta. Hormon ini berfungsi merangsang pertumbuhan awal kelenjar susu atau glandula mammae. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Jamil dari kelas Biologi D semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 1908106129. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai proses ovulasi dan menstruasi. Menstruasi merupakan pendarahan secara periodik dari uterus atau rahim yang disertai dengan pelepasan endometrium atau lapisan terdalam rahim. Menstruasi ini terjadi jika ovum atau sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Kemudian ada ovulasi. Ovulasi merupakan peristiwa pelepasan ovum berupa oosit sekunder atau sel yang berukuran besar dari ovarium atau indung telur. Ovulasi terjadi pada pertengahan siklus menstruasi. Untuk periode atau siklusnya, ovulasi ini terjadi pada hari ke-14 sejak hari pertama menstruasi. Selanjutnya yaitu mengenai siklus menstruasi. Menstruasi pada siklus ovulasi, sel telur yang tidak dibuahi harus dikeluarkan dari dalam tubuh bersamaan dengan pendukung implementasi bayi di dinding rahim, yaitu endometrium. Proses peluruhan dinding rahim dan dibuangnya sel telur yang tidak dibuahi ini disebut dengan menstruasi. Secara hormonal, proses ini diawali dengan diproduksinya hormon gonadotropin releasing hormone yang akan memerintahkan pituitari untuk menghasilkan hormon FSH, follicle stimulating hormone, dan LH, luteinizing hormone. FSH dan LH ini akan merangsang pembentukan folikel tempat pematangan sel telur di dalam ovarium. Folikel ini yang berkembang akan menghasilkan hormon estrogen. Kemudian FSH, LH, dan hormon estrogen akan berpengaruh terhadap pematangan sel telur selama kurang 2 minggu hingga tiba waktu ovulasi. Estrogen yang dihasilkan akan berpengaruh pada perkembangan folikel, merangsang pembentukan endometrium, serta merangsang diproduksinya FSH dan LH lebih banyak. Hormon FSH dan LH yang melimpah dari hari ke-12 siklus menstruasi akan mempengaruhi masa meiosis 2 hingga terjadi ovulasi. Diproduksinya ovulasi di hari ke-14. Folikel yang telah ditinggalkan oleh sel telur disebut dengan badan kuning atau corpus luteum yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini bekerja menghambat sintesis FSH dan LH sehingga jumlahnya menjadi lebih sedikit. Selain itu mengakibatkan penghambatan pematangan folikel lain di ovarium. Estrogen dan progesteron ini bersama-sama mempersiapkan kehamilan dengan mempertebal dinding endometrium hingga mencapai ketebalan 5 mm. Jika tidak terjadi kehamilan atau fertilisasi, corpus luteum akan berdegenerasi sehingga produksi estrogen dan progesteron menurun. Jika kedua hormon ini menurun, tidak ada lagi yang mempertahankan keberadaan endometrium sehingga endometrium mengalami degenerasi. Proses ini terjadi di hari ke-27 atau ke-28 sehingga terjadilah menstruasi. Dengan hilangnya estrogen dan progesteron, hormon gonadotropin dengan leluasa dapat memerintahkan pituitari hipofisis untuk kembali memproduksi FSH dan LH dan memulai siklus menstruasi kembali. Ovulasi berkaitan dengan adanya interaksi antara hipotalamus dan ovarium. Interaksi tersebut akan menghasilkan 4 fase menstruasi. Yang pertama yaitu fase menstruasi, fase praovulasi,
fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Pertama yaitu fase ovulasi. Fase ini terjadi jika ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga corpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium yang disertai robek atau luruhnya endometrium, sehingga terjadi pendarahan. Fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih 5 hari. Darah yang keluar selama menstruasi berkisar antara 50 sampai 150 ml. Selanjutnya fase yang kedua yaitu fase praovulasi. Fase praovulasi disebut dengan fase poliferasi. Apa sih yang terjadi pada fase ini tuh? Hormon pembebas gonadotropin yang dikeluarkan hipotalamus akan memicu hipofise untuk mengeluarkan FSH. FSH ini memicu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. Adanya estrogen menyebabkan pembentukan kembali atau poliferasi dinding endometrium. Peningkatan kadar estrogen juga menyebabkan serviks untuk mengeluarkan lendir yang bersifat basah. Lendir ini berfungsi untuk menetralkan suasana asam pada vagina sehingga mendukung kehidupan sperma. Yang ketiga yaitu fase ovulasi. Fase ovulasi ini jika siklus menstruasi seseorang perempuan 28 hari, maka ovulasi terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat pengeluaran FSH. Kemudian hipofise mengeluarkan LH. Yang mana LH ini sudah disebutkan tadi singkatan dari luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel, yang mana nantinya peristiwa ini disebut dengan ovulasi. Kemudian fase yang keempat yaitu fase pasca ovulasi. Fase ini berlangsung selama 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Walaupun siklusnya panjang, menstruasi berbeda-beda. Fase pasca ovulasi ini selalu sama, yaitu 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Folikel degraf atau folikel yang matang telah melepaskan oosit sekunder akan berkerut dan menjadi corpus luteum. Corpus luteum mengeluarkan hormon progesteron dan masih mengeluarkan hormon estrogen, namun tidak sebanyak ketika berbentuk folikel. Progesteron mendukung kerja estrogen untuk mempertebal dan menumbuhkan pembuluh darah pada endometrium serta mempersiapkan endometrium untuk menerima pelekatan embrio yang terjadi pembuahan atau kehamilan. Baik, saya Asri Nabila Tunufus dengan NIM 1908106145 akan melanjutkan materi mengenai menopause dan andropause. Nah, menopause sendiri berasal dari bahasa Yunani dari kata men yang artinya bulan dan peusis yang artinya penghentian. Secara bahasa berasal dari kata monosis yang berarti berhentinya masa menstruasi. Menopause diartikan sebagai suatu masa ketika secara fisiologis siklus menstruasi berhenti. Hal ini berkaitan dengan tingkat lanjut usia pada perempuan. Nah, kemudian andropause berasal dari bahasa Yunani juga. Andro berarti pria dan pous yang berarti penghentian. Berhentinya fungsi fisiologi pada pria. Nah, andropause sendiri terjadinya secara perlahan atau penurunan spermatozoa, hormon testosteron, dan hormon-hormon lainnya terjadinya itu secara perlahan-lahan. Kemudian penyebab menopause pada wanita. Nah, penyebab menopause adalah matinya atau burning out ovarium. Nah, sepanjang kehidupan seksual seorang wanita sendiri, kira-kira 400 folikel
primordial tumbuh menjadi folikel vesikular dan berovulasi. Sementara beratus-ratus dan ribuan ovum berdegenerasi. Pada usia sekitar 45 tahun, hanya tinggal beberapa folikel primordial tetap tinggal untuk dirangsang oleh FSH dan LH. Nah, pembentukan estrogen oleh ovarium berkurang bila folikel primordial mendekati 0. Bila pembentukan estrogen turun sampai tingkat kritis, estrogen tidak dapat lagi menghambat pembentukan FSH dan LH yang cukup untuk menyebabkan siklus ovulasi. Nah, karena tidak cukup tadi, akibatnya FSH dan LH, terutama FSH, setelah itu dihasilkan dulu jumlah yang besar dan tetap, dan estrogen yang dihasilkan dalam jumlah subkritis dalam waktu pendek setelah menopause. Tetapi setelah beberapa tahun, waktu sisa terakhir folikel primordial menjadi atratis. Nah, pembentukan estrogen oleh ovarium ini turun sampai 0 karena berkurangnya folikel primordial, sehingga mempengaruhi juga ovulasi dan menyebabkan menopause. Nah, selanjutnya faktor genetik yang mungkin berperan terhadap usia menopause atau menyebabkan kapan menopause terjadi. Beberapa penelitian menemukan hubungan antara umur pertama mendapatkan haid pertama dengan umur sewaktu memasuki menopause. Semakin muda umur sewaktu mendapatkan haid pertama kali, semakin tua juga usia memasuki menopause. Nah, berikut ini poin-poin atau faktor genetik yang mungkin berperan terhadap usia menopause. Yang pertama, umur haid pertama. Yang kedua, kondisi kejiwaan dan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, jumlah anak. Keempat, penggunaan obat-obatan keluarga atau obat KB. Karena obat-obat KB menekan fungsi hormon dari indung telur wanita yang menggunakan pil KB, sehingga pada wanita yang menggunakan pil KB akan cenderung lebih lambat memasuki umur menopausnya. Kemudian yang kelima, merokok. Nah, wanita perokok akan lebih cepat memasuki usia menopause karena ini dipengaruhi oleh kadar nikotin dalam darah sehingga mempengaruhi produksi hormon. Faktor genetik kemungkinan berperan terhadap usia menopause selanjutnya yaitu cuaca dan ketinggian tempat tinggal dari permukaan laut. Nah, kenapa? Karena secara logika tempat tinggal yang tinggi maka akan mempengaruhi juga aktivitas dan lain sebagainya, sehingga dapat juga mempengaruhi usia menopause. Nah, dari penelitian yang masih sedikit dilakukan, kelihatannya wanita yang tinggal di ketinggian lebih dari 2000 sampai dengan 3000 meter dari permukaan laut lebih cepat 1 sampai 2 tahun memasuki usia menopause dibanding dengan wanita yang tinggal di ketinggian kurang dari 1000 meter di atas permukaan laut. Kemudian yang terakhir adalah faktor sosial ekonomi. Nah, seperti juga usia, faktor sosial ekonomi ini mempengaruhi usia menopause. Selanjutnya terdapat perubahan pada masa menopause. Nah, pada masa menopause ini terjadi beberapa perubahan. Menurut Bramantio L. tahun 2000, perubahan yang terjadi selama masa menopause adalah yang pertama ada perubahan organ reproduksi. Nah, sel telur tidak lagi diproduksi sehingga juga akan mempengaruhi komposisi hormon dalam organ reproduksi. Nah, lihat dari gambar pada bagian thickness of uterine lining varices, ya, pada bagian ovarium itu ketika hormon tersebut tidak diproduksi, maka tidak terjadi ovulasi ya pada postmenopause ya. Pada perimenopause ini masih diproduksi sehingga dapat terjadi ovulasi irregular.
Nah, kemudian selanjutnya selain perubahan organ reproduksi terdapat juga perubahan hormon. Nah, menurunnya kadar hormon estrogen menyebabkan terjadinya perubahan haid. Nah, perubahan haid ini akan lama-kelamaan menjadi sedikit haidnya, kemudian jarang, dan bahkan setelah itu berhenti dan disebut dengan fase menopause. Selanjutnya, penyebab andropause pada pria. Nah, proses terjadinya andropause sangat berlangsung secara lambat sehingga terkadang tidak menimbulkan gejala. Gejala dan keluhan baru timbul jika ada faktor-faktor lain yang membuat penurunan hormon estrogen berlangsung dengan cepat. Nah, beberapa penyebab tersebut antara lain yang pertama, bahan-bahan kimia yang sering digunakan dalam rumah tangga, bidang pertanian dan pabrik yang dapat menyebabkan atau mempengaruhi produksi hormon dan menyebabkan andropause. Kemudian yang kedua, lingkungan sekitar rumah yang tidak nyaman. Yang ketiga, suasana yang berisik. Kemudian yang keempat, perasaan yang tidak nyaman karena masalah-masalah. Ini mungkin ada kaitannya juga dengan stres. Nah, kemudian yang selanjutnya, penyakit kolesterol yang tinggi, obesitas, diabetes mellitus, varikokel, dan atrofi testis. Nah, pendapat tadi dikutip dari Wahyuni tahun 2010. Selanjutnya ada sebuah riset jurnal penelitian dari Syarifah Hidayatullah dan kawan-kawan dengan judul faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian andropause pada pria usia 30-50 tahun di Pedurungan Kota Semarang, Jurnal Kesehatan Masyarakat Undip ya. Nah, setelah saya baca dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa dari penelitian yang dilakukan oleh Syarif Hidayatullah dan kawan-kawan, dapat disimpulkan bahwa dalam jurnal tersebut didapat bahwa terdapat hubungan antara usia, merokok, tekanan darah, dan stres kerja dengan kejadian andropause. Nah, kenapa? Yang pertama, merokok dapat menyebabkan andropause karena nikotin. Nikotin dalam darah akan menyumbat aliran darah pada penis. Nah, sehingga testosteron menurun dan menyebabkan andropause. Selanjutnya, semakin bertambahnya usia, banyak hormon yang tidak dapat disekresi dan mengalami penurunan efektivitasannya. Penurunan fungsi hipotalamus dan testis berhubungan dengan penurunan testosteron yang berkaitan dengan usia. Nah, semakin banyaknya usia, maka akan terjadi juga penurunan testosteron yang mengarah pada andropause. Kemudian stres menstimulasi sekresi ACTH, adrenocorticotrophic hormone. Nah, hormon ini oleh hipofisis kemudian akan meningkatkan sekresi kortisol, korteks adrenal. Nah, stres yang berlebih pada tubuh akan memicu sekresi kortisol oleh kelenjar adrenal. Sedangkan kortisol adalah faktor fisik yang menurunkan produksi testosteron oleh sel intestinal lining. Nah, sekian dari saya dan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.